Halo sahabat Semua Film, gimana? Hari ini kalian dapat cerita apa? Semoga ceritanya baik buat kalian semua. Jangan lupa bernafas. Kali ini asiknya film bakal bahas alur cerita dari film The Founder. Film yang rilis pada tanggal 6 Desember 2016 disutradarai oleh John Lee Hancock yang diambil dari kisah nyata. Film ini menceritakan asal-muasal McDonald, tercipta atau yang biasa kita kenal dengan McD, dan diperankan oleh Michael Keaton sebagai Ray Kroc. Yap, daripada kelamaan nunggu, karena nunggu itu nggak enak, cus langsung aja sikat miring. Asiknya film bakal ceritain buat kalian. Film yang diawali dengan Ray yang sedang menawarkan mesin mixernya, yang merupakan mesin modern, yang mempermudah untuk membuat minuman dengan cepat. Ia menawarkan mesinnya ke toko penjual makanan dan minuman, namun hasilnya tetap sama, dia ditolak. Ray kembali ke mobilnya dengan membawa mesinnya kembali. Tapi ia tidak patah semangat dan menawarkannya kembali ke toko yang berbeda. Tetapi hasilnya tetap sama. Karena lapar, dia memesan makanan. Namun, makanan yang datang bukanlah yang dia pesan. Lalu ia kembali ke rumahnya dan menyetel kata-kata motivasi yang biasa dia dengarkan. Keesokan harinya, Ray kembali menawarkan mixernya. Namun hasilnya tetap sama. Kemudian dia menelpon kantornya untuk menanyakan apa ada yang minat dengan mixernya. Ternyata McDonald memesan 6 mixernya. Namun Ray seperti tidak percaya dan menanyakan kembali dengan menelpon McDonald. Yang ternyata McDonald memesan 8 mixer. Setelah mendapat alamatnya, Ray langsung membuka peta. Tanpa berpikir panjang, Ray pun langsung nancep gasnya menuju McDonald. Ray yang penasaran mencoba membeli salah satu menu dari McDonald. Saat lagi asik makan, Ray ditanya sama seorang pria yang lagi nyapu mengenai makanannya, enak atau tidak. Ternyata pria tersebut adalah Mac, salah satu pemilik McDonald. Lalu Mac ngajak Ray buat keliling ke dalam, ngeliat cara pembuatannya. Pemilik McDonald ini ada dua, Mac dan Dick. Mereka ini kakak beradik. Akhirnya Ray ngundang mereka buat makan malam sambil ceritain kisah mereka ngebangun McDonald ini. Akhirnya mereka makan malam bareng sambil cerita kalau Dick dan Mac ini dulunya pernah sempat buka bioskop, tapi bangkrut karena nggak laku. Terus jualan hotdog. Kemudian mereka berencana pindah dan membuka McDonald Famous Barbecue. Usahanya sangat laris dengan 70 menu yang ada. Namun semua hanya sementara. Mereka mengalami penurunan karena banyaknya pengeluaran. Kemudian mereka mengganti dan menata kembali restorannya hingga menjadi makanan cepat saji. Namun tidak sampai di situ saja. Mereka terus mengalami pelanggan yang sepi hingga suatu keajaiban pun datang. Ketika anak kecil membeli dan Mac memberinya gratis. Pengunjung selalu berdatangan silih berganti. Mac dan Dick menjadi sensasi dalam satu malam setelah berjuang selama 30 tahun. Keesokan harinya, Ray yang memiliki ide untuk membuka cabang lain langsung memberitahu kepada Mac dan Dick. Namun mereka tidak setuju karena dulu mereka udah pernah nyoba, tapi nggak berhasil. Ray ngeliat foto McDonald dengan konsep yang bagus dan dia langsung menuju ke sana. Di sana Ray sangat kagum sama kemegahan bangunan McDonald. Sampai di rumah, Ray langsung ceritain semuanya dan niat mau investasi ke McDonald. Namun istrinya kayak kurang setuju. Ray yang gak patah semangat balik lagi ke Mac dan Dick buat yakinin mereka. Awalnya Dick gak setuju, namun setelah dirayu sama Mac, Dick pun mau dengan beberapa perjanjian hitam di atas putih. Setelah semuanya ditandatangani, Ray langsung ngajuin pinjaman buat bangun McDonald pertamanya. Setelah dapat pinjaman, Ray langsung bergegas bangun McDonald-nya. Namun dia selalu debat dengan Dick, perkara rancangan gak boleh dirubah. Hingga McDonald Ray pun sudah jadi, dan hari pertama dibanjiri pelanggan. Keesokan harinya, Ray beserta istri makan malam bareng teman-temannya dulu. Karena Ray ini sales yang sangat jago, dia ngajakin dua temennya buat berinvestasi di McDonald. Dick dan Mac yang dapat surat kalau Ray udah mampu diriin 3 McDonald dalam 1 bulan, yang bikin Dick khawatir akan kejadiannya dulu. Scene berpindah, di mana Ray yang lagi ngontrol McDonald milik kedua temannya tersebut, yang ternyata nggak sesuai prosedur. Lalu dia nyamperin temennya yang lagi asik main golf. Ray datang ngomel-ngomel perkara restoran mereka kotor dan jorok. Lalu Ray memutuskan buat dia aja yang ngurus semuanya itu. Saat Ray balik ke kantornya, dia ketemu seorang pria yang membuat dia terkesan dan mengajak pria tersebut beserta istrinya bekerja di tempat Ray menjadi supervisor, dan hasil kerja mereka berdua sangat bagus. Scene berpindah.
ke Ray dan Fred yang sedang makan malam. Di sana dia sedang ngobrol tentang bisnisnya. Namun Ray tidak fokus karena melihat wanita yang sedang bermain piano. Namun sayang, wanita itu adalah istri dari salah satu calon rekan bisnisnya. Sepertinya Ray menyukai istri dari calon rekan bisnisnya tersebut. Keesokan harinya di kantor, Ray dikagetkan dengan modal mereka yang menipis. Kemudian Ray menelpon Dick untuk negosiasi ulang. Ray meminta pesanannya ditingkatkan. Tapi Dick nggak mau karena pesanan Ray udah paling gede dibanding Dick dan Meg. Hal tersebut bikin Meg dan Dick sedikit berbeda. Setelah itu, Ray dapat saran dari salah satu rekan bisnisnya buat ganti susu sapi segar menjadi susu bubuk buat ngurangin biaya listriknya. Terus Ray nyoba nyaranin ke Dick, namun tetap ditolak. Di bank, Ray mencoba mengajukan pinjaman kembali, namun tidak bisa. Saat berjalan pulang, Ray dipanggil oleh pria yang merupakan konsultan bisnis. Pria tersebut menawarkan bantuan kepada Ray dengan cara merombak bisnisnya. Pria tersebut menjelaskan bahwa Ray saat ini tidak berbisnis restoran, namun properti. Jadi nantinya ketika ada orang yang mau bangun McDonald, harus bayar uang sewa lahan dan bangunan ke Ray. Dengan penjelasan itu, Ray pun setuju dan mulai bangun perusahaan baru, yaitu Franchise Realty. Dan bisnis barunya ini sukses banget, hingga akhirnya Ray ngebeli tanah tempat pertama McDonald dibangun, yaitu tanah yang ia sewa sama Meg dan Dick. Alhasil mereka nggak ada kekuasaan penuh atas McDonald-nya lagi. Dan Ray bisa bebas buat ngerubah standar McDonald jadi sesuai kemauan dia. Dan Ray kini menata ulang McDonald-nya dengan mengganti susu segar dengan susu bubuk agar tak perlu menggunakan pendingin kembali yang mengeluarkan biaya banyak. Di sisi lain, ternyata Ray ini selingkuh sama Joan, yaitu istri dari rekan kerjanya. Dan suatu malam saat Ray lagi makan sama istrinya, dia seenak jidat bilang mau cerai. Dan istrinya nuntut minta mobil, rumah, hartanya untuk dia, kecuali bisnis. Setelah itu, Ray ini ngebatalin kontraknya sama Meg dan Dick dan ingin mengambil alih McDonald-nya sendiri. Mendengar itu, Meg sangat marah dan kecewa sama Ray yang udah ngehianatin mereka. Meg coba nuntut jalur hukum ke Ray, tapi kata Ray percuma saja, dia yang akan menang. Akibat kejadian itu, diabetes Meg pun kambuh dan harus dirawat di rumah sakit. Saat kondisi Meg membaik, tiba-tiba Ray datang dengan membawa buket bunga dan juga amplop. Kemudian Ray ngasihin amplopnya ke Meg dan Dick, yang ternyata isinya cek kosong. Kosong? Astagfirullahalazim. Ray berencana akan bayar berapapun yang mereka mau agar McDonald diserahin ke dia. Meg dan Dick yang gak punya pilihan lain akhirnya setuju menjual McDonald miliknya yang udah dirintis dari awal berdua dengan syarat 2,7 juta dolar dan 1% keuntungan perusahaan untuk seumur hidup. Setelah itu, Dick dan Ray ketemu di kamar mandi. Mereka pun sedikit ngobrol. Ray ngasih tahu kalau kekuatan McDonald bukan dari sistem atau yang lainnya, tapi dari nama tersebut. Nama itu sangat melambangkan Amerika. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Ray dan Joan telah menikah dan hidup bahagia. Film pun selesai. Gimana sahabat semua film? Seru juga kan ceritanya? Begitulah kisah McDonald. Dalam film ini, seseorang harus mempunyai pemikiran dan visi yang luas dalam berbisnis. Kalau tidak, mereka akan dihancurkan oleh sosok yang punya visi besar. Cukup sekian dulu ya sahabat semua film. Bunga sekuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.